Yeneng tawang ono lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Dari perkawinannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, Panembahan Senopati memiliki seorang putra yang dinamakannya Raden Ronggo. Oleh karena ia adalah anak dari dua orang yang sangat sakti, maka Raden Ronggo pun telah besar menjadi seorang pemuda yang tampan dan terkenal sangat sakti. Tak ada seorang pun yang berani membantah kata-kata Raden Ronggo karena kesaktiannya dan juga karena dia adalah putra Kanjeng Panembahan Senopati Raja Mataram. Makin lama Raden Ronggo menjadi makin sombong, bahkan mulai bertindak sewenang-wenang pada penduduk Mataram. Setiap kemauannya harus tersampaikan. Apabila ada orang yang berusaha membantah atau menghalangi niatnya, dilawannya dengan kekuatan atau kesaktiannya, juga dengan wewenangnya sebagai putra raja. Tidak segan-segan Raden Ronggo menindas, menyiksa, bahkan membunuh siapa saja yang berani menentang atau merintangi niatnya. Rakyat Mataram pun menjadi resah. Berita ini mengenai sikap semena-mena anaknya terhadap rakyat Mataram itu membuat Panembahan Senopati prihatin. Beliau menyadari kedudukannya sebagai raja, haruslah menjadi pengayom rakyat dan menjamin kesejahteraan hidup rakyat seluruh negerinya. Sangat sedih hati Kanjeng Panembahan Senopati mengetahui kelakuan putranya yang ternyata tercela di mata rakyatnya. Seharusnya putranya bersikap melindungi rakyatnya, tetapi nyatanya malah bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Panembahan Senopati adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Tidak kepalang tanggung, Baginda memberikan hadiah kepada rakyatnya yang berjasa kepada negara, dan tidak segan-segan pula beliau menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang melanggar undang-undang. Namun kali ini ia merasa terpojok. Ternyata putranya sendiri telah bertindak sebagai warga negara yang melanggar undang-undang. Tidak boleh tidak, ia harus menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada putranya. Panembahan Senopati menyadari bahwa putranya sangat sakti. Tak seorang pun dari rakyat dan hambanya mampu mengimbangi kesaktian putranya itu. Maka dari itu, Panembahan Senopati menentukan sikap untuk tidak akan menyerahkan putranya kepada pengadilan, sebab tak ada seorang pun dari rakyatnya yang berani bertindak atas diri dari Raden Ronggo, meskipun berdasarkan putusan pengadilan. Untuk melaksanakan hukuman atas diri putranya, Panembahan Senopati lalu memanggil Kanjeng Ratu Kidul yang bertahta di dasar segara Kidul. Kepada Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Panembahan Senopati berkata, "Putramu si Ronggo ternyata mencemarkan kewibawaan keluarga raja, dan tentu saja mencemarkan kewibawaanku sebagai raja. Kalau tidak segera disingkirkan, aku khawatir rakyatku makin cemas. Maka dari itu, ambillah dia, bawalah pulang ke keratonmu." "Baiklah Kang Mas," jawab Kanjeng Ratu Kidul. "Terserah bagaimana caramu menyingkirkan dia dari lingkungan kerajaan Mataram.
Sabda Baginda. Setelah mendapat perintah dari Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul pun lalu mencari akal untuk mengambil putranya dari daratan Mataram. Untuk itu, Kanjeng Ratu Kidul mengutus seekor naga yang bertempat tinggal di dasar laut pantai selatan menjemput Raden Ronggo. Namun, naga itu diperintahkan terlebih dahulu untuk memporak-porandakan wilayah perkampungan penduduk yang ada di tepi pantai agar Raden Ronggo terpancing dan berusaha membunuh si naga. Setelah naga itu naik ke darat, kemudian ia langsung mengganas di wilayah perkampungan penduduk. Naga itu mengganggu ketentraman penduduk. Ternak-ternak penduduk menjadi mangsa si naga. Orang-orang yang tinggal di sekitar pantai berusaha untuk membunuhnya. Namun hal itu ternyata sia-sia, sebab naga itu sangat sakti. Tak ada seorang pun yang mampu membunuhnya. Makin lama rakyat menjadi makin resah, cemas, gelisah, dan takut. Ulah si naga semakin mengganas. Jumlah ternak yang musnah akibat menjadi mangsa naga itu makin hari makin bertambah. Penduduk khawatir jangan-jangan naga itu akhirnya akan memangsa mereka bila jumlah ternak sudah makin menipis. Warga sekitar pantai kemudian bermusyawarah mencari cara untuk mengusir naga tersebut. Dalam musyawarah itu, salah seorang di antaranya berkata, kalau Raden Ronggo mau bertindak, tentu mampu membunuh naga tersebut. Ya, ia adalah orang sakti, sambung yang lain. Kalau dia mau, naga itu tentu dapat dibunuhnya, kata yang lainnya lagi. Kalau begitu, sebaiknya kita menghadap padanya, yang lain mengusulkan. Setuju, lainnya lagi menguatkan. Kita perlu menghadap Panembahan Senopati, memohon kesediaannya untuk menintahkan Raden Ronggo turun tangan membunuh naga itu. Begitulah Raden Ronggo yang semula dibenci oleh rakyat karena sikapnya yang menindas rakyat dan senantiasa menyiksa rakyat, akhirnya diangkat sebagai pahlawan. Kepada Raden Ronggo, segenap rakyat menumpukan seluruh harapan untuk membebaskan mereka dari ancaman bencana yang mungkin ditimbulkan oleh si naga tersebut. Setelah Kanjeng Panembahan Senopati mendengarkan permintaan rakyatnya yang menggantungkan harapannya kepada Raden Ronggo untuk menolong mereka, maka Baginda pun lalu memanggil Raden Ronggo untuk menghadap. Ronggo anakku, kata Baginda kepada putranya setelah Raden Ronggo duduk bersimpuh di hadapannya. Kau tahu rakyat kita sekarang dalam keadaan cemas karena adanya naga yang mengganggu ketentraman. Ya ayahanda, jawab Raden Ronggo seraya menyembah dengan hormat. Dan kau pun tahu bahwa tak seorang pun dari rakyat kita yang berani menghadapi naga itu, kata Baginda. Ya ayahanda. Sekarang bagaimana sikapmu? Maksud ayahanda, apakah engkau sampai hati hanya berdiam diri saja, membiarkan rakyat cemas mengkhawatirkan keselamatan hidupnya? Raden Ronggo termenung, kepalanya makin merunduk mendengar sabda Baginda yang bernada sedih itu. Selanjutnya Baginda Raja berkata lagi, kau harus bertindak anakku. Jadi maksud ayahanda, hamba harus membunuh naga itu, sembah Raden Ronggo. Ya anakku, kata Baginda dengan tegas, kau harus turun tangan.
rakyat tahu bahwa kau memiliki kemampuan luar biasa, dan rakyat yakin bahwa hanya kaulah yang mampu membunuh naga itu. Raden Ronggo merenung sejenak, lalu sembahnya, "Kalau ayahanda memerintahkan, hamba pun akan melaksanakannya." "Bagus," kata Baginda. "Kalau kau mau bertindak membunuh naga itu, berarti tidak sia-sialah harapan rakyat yang ditumpuhkan kepadamu. Atas perintah Baginda, hamba akan bertindak," sembah Raden Ronggo. "Bagus," kata Baginda. "Demi keselamatan jiwa rakyat dan ketentraman negara, aku perintahkan kau membunuh naga itu." Setelah memohon restu dari Baginda Raja untuk menunaikan tugas berat itu, Raden Ronggo lalu mundur dari hadapan ayahandanya dan berangkat menghadapi naga yang mencemaskan hati rakyat itu. Setelah mengetahui bahwa Raden Ronggo bersedia turun tangan akan membunuh naga itu, maka segenap rakyat lalu bersorak-sorak, "Hidup Raden Ronggo! Hidup Raden Ronggo!" dan seterusnya. Begitu keluar dari istana, dengan tenangnya Raden Ronggo berjalan, dan orang banyak berduyun-duyun berjalan di belakangnya. Kepada Raden Ronggo, orang banyak itu menunjukkan lokasi naga itu berada, yaitu di suatu goa dekat pemukiman mereka. Sesampai di depan pintu goa, orang banyak yang mengiringi perjalanan Raden Ronggo itu pun berhenti, sedangkan Raden Ronggo meneruskan masuk ke dalam goa. Tidak lama setelah Raden Ronggo masuk ke dalam goa, terdengarlah suara dahsyat dari dalam goa. Terjadilah pertempuran hebat antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu. Kedua-duanya memiliki kesaktian yang luar biasa. Suara gelegar bagai guruh dan guntur yang menyambar-nyambar terdengar dari dalam gua itu. Tiap gelegar suara diiringi oleh goncangan bumi bagai gempa. Pada akhirnya suara menggelegar dan goncangan bumi bagai gempa itu pun berhenti. Itu menandakan bahwa pertempuran telah berakhir, dan ternyata baik Raden Ronggo maupun sang naga, kedua-duanya mati. Selesainya pertempuran dahsyat yang diakhiri dengan kematian kedua belah pihak, alam menyambutnya dengan curahan hujan yang sangat lebat. Segenap rakyat berterima kasih terhadap jasa Raden Ronggo yang telah berani mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup rakyatnya. Goa tempat berlangsungnya pertempuran antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama Goa Naga Bumi.